Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa wala amma ba'd. Sahabat kajian Islami dimanapun antum berada, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita semua nikmat sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, semua Allah kasih mudah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kajian Islami yang dimuliakan Allah, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan jalan berhadapan dengan sosok seorang jawara, kalau zaman sekarang mah ahli gulat, ahli silat, self defense, pertahanan diri yang begitu mumpuni. Ini jawara gak pernah seumur hidupnya dikalahkan oleh orang lain. Dia bernama Rukanah. Suatu saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpapasan dengan beliau. Tapi Rukanah ini belum masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rukanah, apa yang membuatmu belum mau untuk memeluk ajalan Allah yang penuh rahman dan rahim?" Apa kata Rukanah? "Wahai Muhammad, tidak usah macam-macam syarat. Detik ini, hari ini, di tempat ini, kau bisa kalahkan aku, maka aku langsung masuk ajaran agamamu." Oh begitu. Baik, kata Rasulullah. Singkat cerita saudara, terjadi pegulatan, terjadi perkelahian, terjadi kontak fisik antara baginda Nabi dengan Rukanah. Maka fakta empiris yang terjadi, kisah ini termaktub di dalam hadis-hadis yang mu'tabar. Gak berapa lama saudara, sekian langkah jatuh tersungkur itu Rukanah. Kalah total. Sampai kaget dia. Hitungan detik Rukanah terpuruk, tersungkur di depan kaki baginda Nabi yang mulia. Kaget beliau. Apa kata Rukanah? "Muhammad, apa benar kau mengalahkan aku?" Nanti ya. Sekali lagi. Aku belum siap." Oh baik. Untuk yang kedua kalinya, ronde kedua, pukulan melayang ke dahi baginda Nabi. Maka begitu cepatnya Rasulullah mengantisipasi pukulan, tendangan, lipatan, cekikan, kalis daripada serangan-serangan Rukanah. Untuk yang kedua, tersungkur pula Rukanah. Menang Rasulullah 2 kali. Nanti Muhammad, yang ketiga kali, aku belum percaya, aku belum siap. Yang ketiga, aku tanya kepada wahai Rukanah, kau sudah siap? Siap sekali. Tidak ada alasan untuk kau tidak meyakini kalau aku adalah menang. Siap wahai Muhammad. Kau tunggu serangan-seranganku. Dengan begitu kencangnya, begitu cepatnya, begitu besarnya the power, kekuatan pukulan daripada Rukanah, satu pun meleset, tendangan satu pun tidak ada yang kena ke tubuh mulia Rasulullah. Diambil badan Rasulullah, tidak pernah kena juga. Ronde ketiga, tersungkur di depan kaki indah Nabi Muhammad. "Muhammad, aku ngaku kalah. Sepanjang hidupku, engkaulah manusia pertama kali yang mengalahkanku. Begitu hebat. Ternyata begitu hebat. Ternyata begitu hebat kau punya keahlian wahai Muhammad." Apa kata Rasulullah? "Rukanah, kau tahu ada yang lebih hebat lagi." Apa itu Muhammad? Kau lihat pohon itu? Ada apa dengan pohon itu wahai Muhammad? Lihatlah.
Wahai pohon, datanglah kemari. Sahabat kajian Islam yang dimuliakan Allah. Tunjukkan Rasulullah, perintah Rasulullah untuk mengukuhkan, menambah kuat iman rukana. Maka itu pohon berjalan ke hadapan Rasulullah. Itu pohon berjalan dengan takzim ke hadapan Rasulullah. Cinta tu'ud kepada Rasulullah. Kau hebat Muhammad. Apa kata Rasulullah? Wahai pohon, baliklah ke tempatmu lagi. Mundur itu pohon, saudara. Disuruh maju, maju. Disuruh mundur, mundur. Rukana, itu pohon yang tidak bisa bergerak seperti engkau. Yang tidak punya akal pikiran seperti engkau. Tidak bisa berbicara. Dia tunduk kepada aku. Harusnya engkau lebih tunduk dong. Ampun wahai Muhammad. Ampun. Aku yakin. Sebenar-benar keyakinan. Engkau adalah utusan Allah. Usyahidukan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Persaksikanlah wahai Muhammad. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan dirimu adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sebab ini, sebab yang begitu indah sehingga mengantarkan Rukana menjadi sosok seorang muslim yang budiman, yang baik hati, yang tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kajian Islami yang dimuliakan Allah. Suatu saat antum bisa nanti sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Di situ ada satu jalan lurus ke arah Makbarah Ma'la namanya. Sebelum kita ke arah pemakaman umum Ma'la di Makkah, di situ orang kampung sering mengatakan ini Masjid Syajarah. Ada satu jalan besar, di pelipis jalan saling berhadapan kanan dan kiri. Itu ada masjid, dua masjid namanya Masjid Syajarah, masjid pohon. Kenapa dikatakan masjid pohon? Ini masjid untuk menjadi saksi bisu. Dulu di sini pernah ada pohon yang takzim, cinta, tunduk kepada Rasulullah. Dipanggil oleh Rasul jalan, maka tempat terakhir di depan baginda Nabi, di situ dijadikan masjid. Ketika dia mundur, di situ pun dijadikan masjid. Ini saksi bisu, Masjid Syajarah. Oleh sebab itu, sahabat kajian Islam yang dimuliakan Allah, apalah arti sepohon kayu? Tidak ada pohon itu masuk surga. Karena surga dan neraka cuma untuk tsaqalain, dua bangsa, bangsa manusia dan bangsa jin. Mana yang beriman dari golongan tersebut, ia masuk surga. Mana yang tidak beriman, ia masuk neraka. Pohon tidak ada. Tapi karena pohon tersebut cinta kepada Rasulullah, sampai detik ini ada satu masjid yang keberkahan masjid tersebut, orang yang sholat di situ insya Allah akan masuk surganya Nabi Muhammad. Kan dulu pernah di situ ada satu pohon yang cinta takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati yang lembut ini bisa lebih lembut daripada kayu yang begitu keras. Tapi malu hati kita yang lembut, tapi karakter kelakuan kita keras seperti kayu. Dinasehatin ndak nyambung, dibenerin sok bener, gak mau menerima nasihat orang, gede ambek, gede adat. Kalau udah ngambek mirip mobil giling mogok. Sekampung orang dorong kagak berubah, gede ambek. Tapi ingat, hati kita yang sering mengingat baginda Nabi, bil khusus di dalam untayan salawat, insya Allah akan halus. Kita sering menyebutkan orang yang berpengaruh
orang sama kita tuh jiper. Kita sering menyebut bangsawan, pengusaha, pejabat. Orang tuh mikir kita siapa ya? Jiper, tahu jiper gak? Berpengaruh, ngefek. Apalagi yang sering-sering kita sebutkan, pemimpin dunia akhirat, baginda Nabi Muhammad. Manusia tidak kenal kita, tapi penghuni langit nyaman dengan kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Jangan sampai kita malu kepada Rasul lantaran kita lebih rendah daripada pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.